Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syakirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, khusus Tuan DKM Bapak Ustaz Kaswadi yang saya hormati, para hujjaj, para ustaz, khusus Ustaz Budi yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-henti memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali, bisa bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan melalui ta'lim ini, mudah-mudahan ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan melalui silaturahim ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kepada kita semua sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan bahasan kita masih ada kaitannya dengan salat berjamaah. Wa niyatul iktida bil imamil hadiri ma'a taharrumin. Syaratnya kita sholat berjamaah yang kita lakukan setiap saat. Kita berusaha sholat yang 5 melakukannya dengan berjamaah. Bahwa syaratnya itu mesti niat ikut imam. Kita mesti niat ikut imam.
atau niat menjadi makmum di saat kita membaca takbiratul ihram. Kita begitu datang, berdiri siap mau sholat berjamaah, maka ketika kita takbir, itu takbir namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Takbir pertama namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bagian daripada rukun sholat, sesuatu yang mesti dilakukan ketika kita melakukan sholat. Tidak sah kita sholat kalau tanpa takbiratul ihram. Dan kemudian pula yang namanya takbiratul ihram itu mesti kita ucapkan dan minimal kita sendiri dengar. Kita takbiratul ihram itu minimal kita sendiri dengar. Jangan kita aja nggak dengar, berarti tidak baca. Bagaimana kalau bacanya di hati? Tidak sah takbirnya, karena takbiratul ihram itu rukun sholat bangsa qauli. Apa itu rukun sholat bangsa qauli? Rukun sholat yang mesti diucapkan. Rukun sholat yang mesti diucapkan dalam sholat kita itu ada 5. Ketika kita pertama baca takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Boleh nggak kita baca surat Al-Fatihah di hati? Ya, jadi mesti diucapkan tuh baca surat Al-Fatihah walaupun lagi sakit mulut. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca tasahud akhir. Tasahud ada 2, ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Ini yang rukun sholat ini adalah membaca tasahud akhir. Mana tasahud akhir? Tasahud akhir mah adalah tasahud yang diiringi dengan salam. Kan kalau kita sholatnya subuh 2 rakaat tuh ada baca tasahud, pertanyaannya itu tasahud awal atau tasahud akhir? Kan gitu. Karena habis tasahud itu salam, maka itu namanya tasahud akhir. Di dalam sholat subuh kita itu enggak ada tasahud awal. Sholat yang ada tasahud awalnya adalah sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, yang hukumnya sama dengan membaca surat Al-Fatihah, yaitu tasahud akhir. Tasahud akhir sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang namanya tasahud. Sampai situ. Mau tasahud awal, tasahud akhir, tasahud itu sampai situ. Jadi kalau ditanya orang, kalau tasahud sampai mana tasahud akhir? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu salah jawab. Ya, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan namanya. Tasahud itu artinya membaca syahadat. Tasahud itu namanya, ada orang menyebut tahiyat, ada menyebut tasahud. Kalau disebutnya tahiyat karena kata itu, kalimat itu, tahiyat itu diawali dengan at-tahiyat. Kalau ini dibaca, kalau kita nyebutnya ini tasahud karena di dalamnya ada baca 2 kalimat syahadat.
Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang menyebabkan disebut tasahud ini. Kalau selanjutnya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu udah bukan tasahud, itu namanya baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali, di dalam sholat yang mesti kita ucapkan dan mengucapkannya wajib. Kalau kita tidak baca, ini sholat kita menjadi tidak sah. Pertama, membaca takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi setelah tasahud akhir itu baca sholawat. Sholawat itu minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya gitu tuh. Kalau kita baca sholawat yang sempurna, yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah yang terakhirnya adalah fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat sempurna, namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini salawat sampai sini ya, berarti sudah 4. Kemudian satu lagi adalah mengucapkan salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama. Nah ini 5 ini rukun sholat bangsa qauli, rukun sholat yang mesti diucapkan minimal kita dengar. Jadi kalau ada orang sepi aja begitu sholat, itu pertanyaannya baca nggak takbirnya? Ya, orang begitu berdiri langsung ini, mulutnya nggak bunyi, kita di dekatnya juga nggak dengar. Itu baca nggak takbirnya? Sedangkan tadi takbiratul ihram mesti diucapkan dan minimal dia sendiri dengar. Ya, kalau misalnya dia jawab di dalam hati, itu tidak sah, karena baca takbiratul ihram itu bukan rukun qalbi. Kan rukun salat ada 3 dibagi, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ini ilmu berkaitan sama salat nih. Salatnya tiap hari kita kerjakan, maka mestinya ilmu berkaitan dengan salat udah mateng banget harusnya ini ya, sholatnya tiap saat gitu. Jadi ada sholat, ada rukun sholat yang mesti dilakukan cukup dengan hati. Apa itu kira-kira? Niat mah di hati. Sama tartib itu cukup jalan di hati. Kemudian rukun qauli yang mesti diucapkan tadi yang sudah saya sebutkan yang 5, dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu bangsa perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh. Misalnya berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, itu namanya rukun fi'li. Kayak kita ruku itu membungkuk. 2 tangan kita ukurannya bisa memegang 2 lutut. Yang dipegang lutut ya, jangan betis. Kalau betis mah terlalu nungging ntar kitanya. Ya, yang dipegang itu 2 lutut. Kemudian punggung leher dengan kepala rata. Nah, perbuatan itulah yang wajib dilakukan ketika kita ruku. Itu namanya rukun fi'li.
Kalau kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu mah sunnah, ya, itu mah sunnah. Sunnah kalau kita ruku baca tasbih itu. Kemudian kita bangun dari ruku, sambil bangun sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allah sampai hamidah itu kita bangun sampai tegak. Begitu sudah tegak baru kita baca Rabbana lakal hamdu mil'as atau mil'us mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah itu yang disebut i'tidal, itu yang mana bangunnya itu sampai berdiri tegak, itu namanya i'tidal, dan itu rukun fi'li yang wajib tuh itunya. Kalau kita baca sami Allahu liman hamidahnya itu adalah sunnah. Dan kemudian setelah kita i'tidal berdiri tegak ini, kemudian kita sujud. Kemudian kita sujud. Begitu kita sujud, yang pertama kita letakkan itu adalah dua lutut kita. Dalam kitab fikih Syafi'iyah nih, itu kalau kita sujud itu pertama yang kita letakkan adalah dua lutut kita, lalu diiringi dengan dua tangan kita, dan kemudian baru dahi. Itu sujud. Nah kita ketika sujud, anggota tubuh kita yang kita gunakan dalam sujud itu ada 7. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota sujud itu 7. 7 itu adalah dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 perut jari kaki. Ini yang sering saya tekankan, 2 perut jari kaki. Jadi berarti yang nempel bukan ujungnya, yang nempel perutnya. Ini kalau saya umpamakan ini kaki nih, yang nempel ininya nih, yang nempel ininya. Berarti harus gitu tuh, harus gitu. Jangan gini, apalagi gini mah, apalagi gini mah. Ya kan banyak bentuknya. Coba dah, saya perhatikan kita sholat di mana aja macam-macam orang. Nah makanya kita ibadah itu harus dengan ilmu itu tadi, ibadah dengan ilmu. Sebab katanya kalau amal tidak dengan ilmu ditolak ibadah kita. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya kulluman, setiap orang, bi ghairi ilmin ya'malu, yang beramalnya tidak dengan ilmunya, ibadahnya rajin cuma salah, ibadahnya rajin tapi salah, itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, semua amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan begini, semua ibadah yang wajib kita lakukan, mencari ilmunya menjadi wajib pula. Maka berarti ilmunya harus duluan tuh. Kayak orang mau berangkat haji, berangkat umrah, ngaji dulu. Ya, orang mau haji, mau umrah, ngaji dulu, ilmunya dulu. Ntar di sananya nggak bingung. Di sananya nanti tidak bingung, ngelihat orang begini apa itu, ngelihat orang begini apa itu, dia nggak tahu ya. Kayak orang berangkat haji itu jangan cukup dengan beberapa kali pertemuan, 3 kali 4 kali udah materi haji, masya Allah luar biasa banyaknya. Makanya banyak yang salah akhirnya pada prakteknya. Kan kadang-kadang ada orang yang ngajak, yalah gampang haji mah, nanti juga ada yang bimbing ini, ada yang ngajarin ini, kan gitu. Bacaan juga nggak ada yang wajib. Betul, bacaan dalam haji itu nggak ada yang wajib. Bacaan dalam haji nggak ada yang wajib.
Kalau dalam sholat yang wajib tadi banyak tuh, baca Fatihah wajib, baca takbir wajib, baca tasahud wajib, kan begitu. Dalam haji nggak ada bacaan yang wajib, nggak ada. Semua bacaan itu hanya sunnah. Itu kalau niat mah cuma di hati, bukan dibaca. Ya, kalau kita nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu cuma ucapannya, niatnya mah di dalam hati. Makanya jangan bahasakan nawaitul umrata wa ahramtu biha, itu bukan niat buat kita mah. Itu namanya lafaz niat. Niatnya ntar di hati. Mungkin kalau orang Arab mah itu bisa jadi niat, ya. Mungkin dia di dalam hatinya itu dengan bahasa Arab karena orang Arab. Gitu. Kalau kita mah niat di hati bahasa apa? Niat di hati kan kita biasa bahasa masing-masing ya. Orang Melayu mungkin niat di hati bahasa Melayu. Kayak takbir saya nih sambil sholat nih, begitu takbir Allah di hati itu saya niat sholat fardu subuh. Di hati itu saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat menjadi imam karena Allah. Di dalam hati begitu kira-kira. Mungkin kalau bapak orang Sunda mungkin niat di hati bahasanya Sunda. Dari dulu mungkin ngaji dari kecil bahasanya Sunda. Orang yang di daerah Jawa akhirnya dia niat dengan bahasanya bahasa Jawa. Tergantung bahasa yang dia ngerti, kan begitu. Para jamaah yang saya hormati, kembali lagi bahwa kalau kita sholat berjamaah, kita kalau jadi makmum, kita mesti niat jadi makmum. Kita niatin tuh kita jadi makmum. Kita niatin kita mengikut imam. Jadi bahasanya boleh niatnya itu jadi makmum, niatnya mengikut imam, niatnya berjamaah, itu nggak apa-apa tuh. Sama saja itu maksudnya. Misalnya begini, itu niat adanya di dalam hati. Dan niatnya itu pada saat kita baca takbiratul ihram. Lisannya mah mengucapkan Allahu Akbar. Nah di antara kita ngucapin au sampai bar, di situ niatnya. Ya, di situ niatnya kita. Bukan niatnya di rumah. Ya, ada yang tanya, kok sholatnya takbirnya cepat amat? Allahu Akbar. Emang ente nggak niat? Saya dari rumah juga niat katanya. Kok niatnya dari rumah? Jadi niat itu mesti ma'a taharrumin, yaitu sambil membaca takbiratul ihram, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan niat itu jangan mengganggu bacaan takbir, dan takbir itu jangan terganggu dengan niat kita. Jadi masing-masing. Kalau niat mah pekerjaan hati, takbirnya pekerjaan lisan. Jadi misalnya takbirnya begini, Allahu Akbar, kan takbir bener tuh, nggak ada huruf yang hilang. Nah niat itu diantara itu, dari mulai au sampai bar itu niat beres. Biasanya begitu nggak Pak? Ya, niat begitu kan? Niatnya di dalam hati waktu kita membaca takbir. Jangan ada takbir itu keganggu niat, karena dia niatnya susah, akhirnya takbirnya keganggu. Akhirnya dia Allah bar. Jadi Allah mandek dia, kayaknya menghadirkan niat itu kayaknya. Akhirnya cuma bar. Kok Allah sama bar itu aknya kemana? Ya, hu sama aknya kemana? Berarti huruf takbir itu ada yang hilang. Hak 1, hamzah, kaf 3 huruf hilang. Jadi Allahu Akbar, hu akbar, bukan hu akbar. Ya, kaf dengan qaf nggak sama, jangan ketukar. Jadi ketika Allahu Akbar, di tengah itu kita niat di hati. Ya, niatnya kira-kira gini, saya niat sholat fardu subuh
2 rakaat menghadap kiblat, misalnya gitu ya, mengikut imam karena Allah, atau menjadi makmum karena Allah, mengikut imam karena Allah, berjamaah karena Allah. Nah itu namanya kita niatkan kita jadi makmum di saat kita membaca takbir. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita enggak niat? Enggak, maksudnya enggak niat kita jadi makmum, kita enggak niat ngikut imam, maka berarti kita ada di barisan bersama-sama, tapi kita tidak mendapatkan pahala berjamaah seperti kita sholat sendirian di rumah. Terus sikapnya tuh, makanya itu menjadi syarat. Innamal a'mal binniyat. Jadi mesti diniatin, walaupun kita ada dalam barisan bersama dengan banyak orang, kalau kita waktu niatnya pada saat takbir enggak niat jadi makmum, lah enggak jadi makmum kita. Ya, berarti anggap aja kita sholat sendiri. Maka niatkan kita jadi makmum, atau dalam bahasa Arab makmuman. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati makmuman. Tuh kata makmuman itu artinya menjadi makmum atau mengikut imam. Itu niatkan pada saat kita menjadi makmum. Wasurito fi jumu'atin niyatu imamatin ma'ahu. Disyaratkan ketika melakukan sholat Jum'ah, imam mesti niat jadi imam. Kalau misalnya sholat berjamaah dalam sholat Jum'ah, maka si imam pada saat takbir niat jadi imam itu wajib tuh. Kalau misalnya ada imam dalam sholat Jumat niat apa enggak niat jadi imam dia, maka itu sholat tidak sah. Sholat Jumatan kita menjadi tidak sah. Apa sebabnya? Karena sholat Jumat tidak sah kalau tidak berjamaah. Kecuali sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kalau kita nggak berjamaah, sah nggak sholat kita? Sah kan? Misalnya kita sholat duhur di rumah sendirian, sholatnya sah. Kalau kita sholat asar, maghrib, isya, subuh, sholat sendirian di rumah, sah. Kan begitu? Tidak berjamaah. Tapi kita sholat Jumat sendirian di rumah, sah apa tidak? Tidak sah. Yang namanya sholat Jumat wajib berjamaah dan minimal jamaahnya 40. Itu mengikuti kaul jadidnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi berarti Jumatan berdua, bertiga, berempat nggak bisa. Ya Jumatan mesti minimal 40. Itu begitu kalau sholat Jumat. Maka itu sholat Jumat ketika dilaksanakan, si imam niat wajib jadi imam. Kalau dia nggak niat jadi imam, berarti nggak berjamaah jadinya. Makanya itu hukumnya wajib. Berbeda dengan imam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita melakukan sholat yang 5 zuhur sampai subuh ini, itu si imam niat jadi imam bukan wajib, sunnah. Kayak tadi saya tuh jadi imam subuh, itu niat jadi imam sunnah, biar saya dapat pahala berjamaah. Para jamaah semua niat jadi makmum biar dapat pahala berjamaah. Jadi kalau misalnya saya enggak niat jadi imam tadi subuh itu sholat berjamaah subuh masih tetap sah, cuma saya nggak dapat pahala berjamaah sendirian. Paham gak kira-kira? Ya, kan kalau Jumatan imam mesti niat jadi imam karena syaratnya harus berjamaah kalau sholat Jumat itu. Tapi kalau saya subuh tadi, walaupun saya ngimamin, saya nggak niat jadi imam subuh,
itu tetap sah, cuma saya nggak dapat pahala berjamaah dan bapak tetap pahala berjamaahnya dapat, ikut saya. Itu perbedaannya antara sholat Jumat dengan sholat yang lainnya. Cuma memang berkaitan dengan berjamaah ini hukumnya ulama berbeda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah berarti yang penting di masyarakat kita ini mesti ada yang berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau misalnya tidak ada yang berjamaah sama sekali, sholatnya semua pada masing-masing di rumah, ya itu berarti sekampung ini, sewilayah ini berdosa semua. Dosa semua kalau tidak ada yang berjamaah. Ya kita harapannya semua berjamaah, semuanya berjamaah. Sholat 5 waktu itu utamanya dilakukannya dengan berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi. Ini pahami hadisnya. Afdalus sholat sholatul mar'i fi baitihi. Sholat yang paling afdol adalah sholat seseorang di rumahnya. Ini enggak titik di sini, baru koma. Sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya. Kalau sampai sini titik, berarti orang di rumah semua, nggak ada yang ke masjid, nggak ada yang ke musola. Ada lanjutannya, illal maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Berarti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau untuk sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, sholat yang 5, itu utamanya dilakukan berjamaah di masjid atau di musola. Begitu maksudnya. Jadi berarti itu sholat seseorang lebih utama di rumahnya, itu adalah sholat-sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah, banyakin di rumah. Kalau bisa mah kita sholat berjamaah 5 waktunya di sini, asal sunnah balik. Tapi kalau misalnya kita dari sini pulang di rumah nggak sholat sunnah, lah di masjid aja, di masjid. Kita misalnya nih sholat zuhur di sini, qobliyahnya di rumah. Habis sholat zuhur balik lagi, nanti sholat sunnah ba'diyahnya di rumah, itu bagus. Tapi kalau misalnya kita sholatnya di masjid, kalau pulang nggak sholat sunnah, atau jangan di rumah kalau nggak sholat sunnah mah, atau di sini, ya. Kan maksudnya kalau misalnya dia lakukan di rumah itu lebih utama, misalnya kan gitu. Kayak kita kalau di sini kayak Haji Uhen, rumahnya di sana. Begitu azan, qobliyahnya di rumah, nyampe sini berjamaahnya udahan. Keburu nggak tuh? Nggak keburu kan? Nggak keburu, atau di sini sholat sunnahnya tuh. Kalau begitu mah, itu berarti buat orang yang rumahnya nempel itu. Begitu udah azan dia sholat sunnah qobliyah di rumah, keburu nyampe sini baru masih ada beberapa menit bahkan gitu-gitu, itu utama gitu. Itu kalau kita pahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berapa sih ini? Masih ada? Para jamaah yang saya hormati, wa ilmuhu bintiqalatil imam. Dan kemudian syarat berjamaah berikutnya, bahwa si makmum mesti mengetahui pundah-pindah imam. Mesti mengetahui pundah-pindah imam. Misalnya ketika imam berdiri, dia tahu
Ketika imam ruku dia tahu, ketika imam i'tidal dia tahu, ketika imam sujud dia tahu. Kenapa disyaratkan tahu? Biar bisa ngikutinnya, ya, biar kita makmum bisa ngikutin. Begitu imam ruku berarti kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud. Kalau kita nggak tahu, imam ruku kita nggak tahu, imam i'tidal kita nggak tahu, imam sujud kita nggak tahu, imam udah sujud kita berdiri aja orang nggak tahu, kan nggak bisa, berarti nggak bisa ngikutinnya. Maka bahasanya itu bahwa si makmum mengetahui, bukan melihat, mengetahui pindah imamnya dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Si makmum syaratnya tahu, bukan melihat. Kan kalau melihat masih makmum syaratnya harus melihat imam. Waktu repot kalau begitu mah. Gimana kalau sholatnya berjamaah, jamaahnya banyak banget, imamnya imamnya pendek, ya kita di belakang, ya mana ini imamnya? Disyaratkan nggak kita lihat imam dulu? Nggak disyaratkan kan? Nggak disyaratkan gitu, malah imamnya mana di Masjidil Haram kita nggak tahu imamnya di mana kali, ya. Saya nggak lihat, saya betul nggak lihat, nggak nyari di mana ya imam itu, ya di mana? Kalau Ustaz Kaswadi mah tahu kali, bolak-balik ke sana belum. Ya. Jadi kita nggak disyaratkan melihat, tapi yang disyaratkan tahu. Begitu kita tahu itu macam-macam. Tahu bisa jadi karena melihat. Kalau kita imamnya satu, makmumnya satu, dua, maka kita ngelihat imam, iya kan? Langsung bisa lihat imam. Udah pasti tahu, udah lihat tahu. Bisa jadi kita karena misalnya jaraknya jauh, jamaahnya banyak, kita tahu cuma lewat mendengar, itu juga tahu. Atau kita dengan sebab melihat jamaah yang di barisan depan kita, nggak usah jingke-jingke lihat imam di depan, lihatin itu makmum yang di depan kita. Oh ini yang di depan kita ruku atau ruku, ya di depan kita sujud kan gitu. Itu namanya tahu, namanya ilmuhu bintiqolati imami. Kalau misalnya kita nggak tahu, susah ngikutinnya. Makanya sholat berjamaah itu, kalau misalnya ada orang, nih udah pernah saya sampaikan kayak, kalau misalnya ada orang, maaf, matanya nggak lihat, kupingnya nggak denger, berarti matanya buta, kupingnya budek, itu dia sholat jadi makmum nggak sah, Pak. Kenapa nggak sah? Dia nggak bisa ngikutin imam. Imam ruku dia nggak tahu, kan lihat enggak, denger enggak. Imam i'tidal dia diam aja, karena dia nggak lihat, dia nggak denger. Jadi berarti dia tidak sah kalau dia jadi makmum. Tapi kalau orang yang kayak gitu jadi imam, itu sah. Ya, orang kalau misalnya matanya nggak lihat, kupingnya nggak denger, kalau dia jadi imam sah. Kalau jadi makmum nggak sah. Kalau jadi imam sah. Kenapa? Karena jadi makmum mah diikutin. Kan yang diikutin itu nggak disyaratkan tahu yang ikut. Ya, orang yang diikutin itu nggak disyaratkan tahu sama yang ikut. Misalnya ada orang lagi sholat sendirian, dia nggak tahu ada yang ikut, ya, nggak noel. Memang nggak disyaratkan noel, nggak ada kitabnya tuh bahwa kalau sholat berjamaah harus noel imam dulu, ya, malah ngegebuk kali, ya, bahasanya, woi ikut, itu kayaknya kisarahnya kayak begitu tuh. Jadi kalau misalnya kita nih dalam keadaan tidak sadar ada yang ikut, orang ikut kita, dia dapat pahala berjamaah. Ya, terus kita gimana? Yang diikuti nggak tahu, ya kita nggak dapat pahala berjamaah, orang kita nggak tahu. Maka kalau misalnya kita nih
begitu lagi sholat sendirian ada yang ikut di belakang kita, kita tahu, udah kita niat jadi imam. Saya niat jadi imam biar kita dapat pahala berjamaah. Dia ikut kita, ya dia ikut kita niat berjamaah, kita yang diikutin niat berjamaah, biar dua-duanya dapat pahala berjamaah. Nah itu sholat berjamaah seperti itu. Dan kemudian ketika sholat berjamaah itu tidak disyaratkan orang itu niatnya sholat yang sama. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat sunnah diikuti sama orang sholat wajib, itu nggak apa-apa. Yang penting yang disyaratkan tata cara sholatnya sama. Sholat wajib, sholat sunnah, sholatnya sama, caranya sama, gerakannya sama, berarti ikut nggak ada masalah. Jadi berarti niat mah nggak disyaratkan sama. Ada orang sholat sunnah, ada orang ikut, anggapan dia nih orang sholat wajib tadi ketinggalan, akhirnya dia ikut di belakang, usolli mahmuman, Allahu Akbar. Nah ini yang lagi sholat sunnah, kalau dia sadar ada yang ikut, nggak usah ngasih isyarat, nggak boleh, ya nggak usah begini dia, nggak usah nih jangan ikut gua lagi sunnah gitu, itu jangan begitu, udah biarin aja, ya itu dia dapat pahala berjamaah, itu luar biasa tuh. Orang kalau nggak ngerti kadang-kadang begitu. Saya pernah nyaksiin sendiri lagi sholat sunnah ada orang ikut sama dia gitu. Saya ngerti itu, gua lagi sholat sunnah jangan ikut gua gitu maksudnya gitu. Insyaallah. Nah, di sini ada penjelasannya. Wa tawafuqu salataihima nadman la niyatan wa adadan. Dan syarat salat berjamaah itu salat imam dan makmum syaratnya akur dalam tata cara melakukan salat, tidak disyaratkan sama niat dan tidak disyaratkan sama jumlah rakaatnya. Tidak, itu tidak. Jadi yang disyaratkan cuma sama cara melakukannya. Kalau yang misalnya kita sholat biasa ikut sama orang sholat gerhana, nggak bakal, ya nggak bakal sama nantinya. Kan sholat gerhana mah kan sholatnya ketika berdiri baca Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, kan begitu. Kalau sholat 5 waktu ikut sama yang itu nggak beres, nggak bakal bisa. Atau kita sholat 5 waktu ikut sama orang sholat mayit, ngikutin imam sholat mayit, kapan rukunya, kapan sujudnya, kan nggak bakal bisa karena cara sholatnya tidak sama. Jadi selama sholat itu sama melakukannya maka berjamaah boleh. Bahkan orang yang sholat lagi sholat qadha diikuti sama orang yang sholat sekarang itu boleh. Misalnya ada orang habis sholat zuhur, dia sholat zuhur lagi. Karena apa? Karena dia mengkodok sholat zaman dulu. Maksudnya dulu dia suka nggak sholat nih, suka nggak sholat, dia bayarin sekarang. Ya, dulu dia pernah nggak sholat. Mungkin kalau bapak semua di sini mah nggak ada yang pernah ninggalin sholat ya. Ya, dulu pernah ninggalin sholat. Maka sekarang dia bayarin. Begitu habis sholat zuhur dia bangun sholat kodok, sholat yang lalu. Ada orang sholat belakangan nih, dia mah sholat sekarang. Kan kalau sholat sekarang adaan, kalau sholat bayar yang dulu kodoan, kan gitu. Berarti yang adaan ikut sama yang kodoan, nggak ada masalah. Karena apa? Karena sholatnya sama, cara sholatnya sama, nggak ada apa-apa. Orang yang sholatnya
bersucinya dengan cara tayamum boleh diikuti sama orang yang sholatnya dengan berwudu. Ada orang karena nggak bisa misalnya menggunakan air, entah airnya nggak ada ataupun air banyak, cuma dia itu sakit nggak boleh kena air kata dokter, maka akhirnya dia tayamum. Begitu dia tayamum sholat, dia itu ngimamin, kita nih yang wudu ikut sama yang tayamum, nggak ada masalah, ya berarti nggak apa-apa. Dan bahkan ada keterangan dalam kitab, ketika orang itu sholatnya wudunya cuma ngusap sepatu, kita ikut dia jadi imam, kita sholat kitanya wudunya wudu biasa sempurna. Ada orang wudunya nggak buka sepatu, dia jadi imam, kita ikut, nggak ada masalah juga, sah saja gitu, sah saja. Kan ada orang berwudu itu nggak buka sepatu, jadi yang diusap sepatu. Jadi ketika harusnya membasuh dua kaki, dia mah kakinya cuma diusap sepatunya. Itu ada hukumnya ya. Tapi sepatunya mungkin sepatu tertentu. Syaratnya sepatu satu, kita menggunakannya harus udah beres berwudu. Kita nih wudu udah beres nih, udah selesai, baru kita pakai sepatu. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, itu sepatu menutupi tempat basuhan wajib dalam membasuh kaki. Kalau kita basuh kaki sampai mana wajibnya? Sampai mata kaki. Berarti sepatu itu mesti menutupi sampai mata kaki. Nggak boleh sepatu pendek, berarti sepatu yang bisa nutupin mata kaki. Dan kemudian sepatu itu tidak tembus air. Berarti bukan kaos kaki, pahamnya berarti bukan kaos kaki, karena kaos kaki tembus air. Nah ternyata itu sepatu tertentu. Saya pernah ngaji, itu ada kiai bawa sepatu itu, sepatu waktu dia tinggal di Madinah dulu katanya. Ini saya beli sepatunya buat ngajar, diunjukin ke jamaah gitu. Ya hebat. Kalau sepatu kita mau repot kayaknya. Para jamaah yang saya hormati, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik dan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ilmunya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah